Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maca, selamat belajar, merdeka belajar. Selamat pagi peserta didik Maca, dimanapun berada. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya belajarnya? Alhamdulillah. Anak-anak Macaku, sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, terlebih dahulu guru ingin memperkenalkan diri. Nama saya Usia SPD, ngajar di SD Negeri nomor 119 Magala, Kabupaten Sinjai. Baik, anak-anak Macaku di rumah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita baca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafifah Sri Kurnia. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita bersama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidani ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik dan benar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak Macaku, untuk lebih semangat belajarnya, mari kita bersama-sama tepuk PPK yang akan dibawakan oleh siswa SD Negeri 119 Magala. Mari kita ikuti bersama. Bagaimana anak-anak Macaku? Apa sudah semangat untuk kita mulai belajarnya? Bagus. Sekarang, siapkan buku paket dan buku tulisnya, serta pulpennya ya. Kita mulai belajarnya, yaitu tema 3, makanan sehat. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Pembelajaran 3. Nah, anak-anak Macaku, sekarang buka bukunya halaman 56 sampai dengan halaman 62. Baiklah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, anak-anak Macaku dapat mengidentifikasi aktivitas masyarakat sekitar dalam pembangunan sosial budaya. Yang kedua, anak-anak Macaku dapat membuat laporan hasil pengamatan tentang aktivitas masyarakat sekitar dalam pembangunan sosial budaya. Yang ketiga, anak-anak Macaku dapat menentukan ciri-ciri bahasa iklan. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Nah, gambar apa yang ada di hadapan kalian? Betul, itu adalah gambar di pasar. Sekarang, Ibu akan bertanya, aktivitas apa saja yang ada di pasar? Iya, aktivitas yang ada di pasar adalah aktivitas antara penjual dan pembeli. Berikut adalah contoh aktivitas di pasar antara penjual dan pembeli. Aktivitas penjual yang dilakukan di pasar yaitu menawarkan barang jualan pada pembeli, kemudian tawar-menawar harga, dan
tentunya saja yang dilakukan penjual adalah menjual barang. Dan aktivitas pembeli yang dilakukan di pasar adalah memilih barang yang akan dibeli. Kemudian tawar-menawar harga dengan penjual, membeli barang dan melakukan pembayaran utang. Pembelajaran selanjutnya, masyarakat melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan. Semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi untuk kesejahteraan sosial disebut pembangunan sosial. Nah, pembangunan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan di mana kebutuhan masyarakat secara sosial, ekonomi, dan spiritual dapat terpenuhi. Nah, anak-anak macaku, sekarang kita lanjut. Berikut adalah bidang pembangunan sosial. Ada bidang taraf hidup masyarakat, ada ketertiban dan keamanan, ada bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang kerohanian. Pada taraf hidup masyarakat itu contohnya dengan pelatihan tenaga kerja, penyuluhan kewirausahaan, dan pembukaan lapangan kerja. Pada ketertiban dan keamanan, contohnya pelaksanaan Siskamling, penyuluhan tentang keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada kesehatan, contohnya mendirikan posyandu dan membersihkan lingkungan. Pada bidang pendidikan, contohnya menerapkan program jam belajar masyarakat, mendirikan taman bacaan. Nah, pada bidang kerohanian, contohnya melaksanakan ibadah bersama dan peringatan hari besar agama. Jadi, ini contoh-contoh bidang pembangunan sosial. Nah, masyarakat Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa. Keberagaman suku bangsa ini menciptakan keberagaman adat istiadat. Jadi, bukan hanya keberagaman suku bangsa, kemudian agama, ada juga keberagaman adat istiadat yang berbeda-beda di setiap daerah. Nah, anak-anak macaku, sekarang kita lanjut. Nah, apa itu adat istiadat? Nah, adat istiadat merupakan kebiasaan yang sudah lama ada secara turun-temurun di dalam masyarakat. Jadi, adat istiadat ini bukan kebiasaan sosial yang dilakukan secara turun-temurun di masyarakat. Nah, beberapa adat istiadat di Indonesia. Ada beberapa gambar. Yang pertama adalah upacara ngaben yang berasal dari Bali, yang merupakan pembakaran jenazah di Bali. Nah, sekarang kita pindah di gambar yang kedua, yaitu upacara lompat batu Nias, yang berasal dari Nias, yang merupakan ritual pendewasaan seorang anak laki-laki suku Nias. Nah, gambar yang ketiga yaitu ngobeng, yang berasal dari Sumatera Selatan, merupakan tradisi menjamu tamu oleh masyarakat Palembang. Nah, gambar yang keempat yaitu
upacara sisingaan yang berasal dari Jawa Barat, merupakan tradisi mengarak anak sehari sebelum disunat. Nah, sekarang kita lanjut di gambar yang ke-5, yaitu Tedok Sinten yang berasal dari Jawa, merupakan upacara pada saat pertama kali anak belajar menginjakkan kaki ke tanah. Nah, sekarang kita lanjut di gambar yang ke-6, yaitu Kebo-keboan yang berasal dari Banyuwangi, yang merupakan upacara memohon kesuburan sawah dan hasil panen yang melimpah. Nah, sekarang kita lanjut di gambar yang ke-7, yaitu Marimpa Salo yang berasal dari Sinjai. Tradisi ini berawal ketika rakyat di Kedatuan Baringeng mempersembahkan ikan nelayan yang melimpah kepada Datu. Dan gambar yang terakhir atau gambar yang ke-8 yaitu Rombu Solo yang berasal dari Tor atau Tanah Toraja, yang merupakan upacara kematian menurunkan jenazah untuk disemayankan. Nah, anak-anak maca, itulah adat istiadat tersebut menggambarkan keberagaman suku dan budaya di Indonesia. Dalam pelaksanaan upacara, adat tersebut saling kerjasama yang baik antara warga masyarakat. Nah, sekarang perhatikan berikut ini. Di sini ada iklan dengan tulisan hidup rukun, cermin budaya bangsa Indonesia. Sekarang Ibu tanya, ini termasuk iklan media cetak atau iklan media elektronik ya? Iya, ini termasuk iklan media cetak. Nah, sekarang kita akan membahas perbedaan antara iklan media cetak dengan iklan media elektronik. Nah, sekarang kita lanjut. Berikut perbedaannya. Pada iklan media cetak disampaikan secara tertulis, dapat dibaca kapan saja, dan bahasa yang digunakan formal. Sedangkan pada iklan media elektronik disampaikan secara lisan melalui suara atau video. Hanya ditampilkan dalam waktu singkat. Dan bahasa yang dipakai bisa formal dan juga non-formal. Nah, walaupun terdapat beberapa perbedaan, kedua iklan tersebut memiliki persamaan, yaitu sama-sama dibuat untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca atau pendengarnya. Nah, anak-anak macaku, sekarang tugasnya adalah silahkan di screenshot. Baik anak-anak maca, cukup sekian ya penjelasan Ibu Guru kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dan mengerti. Terima kasih anak-anak macaku semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.